kita siapkan hati kita. Firman Tuhan katakan hati kita itu seperti tanah. Tanah yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Atau tanah yang berbatu, yang keras. Atau tanah yang di pinggir jalan yang sangat tipis. Mari hari ini nggak ada sesuatu yang kebetulan kita ada di dalam rumah Tuhan. Semua dalam rencana Tuhan. Bagian kita berikan tanah hati yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Tuhan tahu di mana Bapak Ibu Saudara berdiri. Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu, motivasi Bapak Ibu Saudara datang dalam rumah Tuhan hari ini. Di dalam ibadah PDM hari ini. Dan Tuhan tahu persis apa menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Izinkan kuasanya bekerja, menjamah, dan firman Tuhan melakukan terobosan-terobosan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bapak hamba berdoa, biar setiap kami berjumpa dengan pribadi-Mu, pribadi Yesus yang adalah Sang Firman itu sendiri. Tuhan, bukan hamba yang nampak, tapi biar kuasa firman-Mu yang nampak, yang bekerja, yang menjamah setiap hati. Berkaryalah Tuhan pada malam hari ini. Meminta Tuhan, urapan dari sorga, urapan yang baru turun atas hamba-Mu, turun atas setiap sidang jemaat. Hamba boleh menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu, sidang jemaat boleh menerima apa yang Engkau ingin untuk jemaat tahu dan mengalami sesuatu yang besar. Urapan-Mu yang bekerja atas kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Boleh ditambahin enggak kalau saya boleh usul? Bersama Yesus luar biasa. Apa kabar hari ini? Amin. Bersama Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih hari ini kepada Bapak Gembala Sidang, kepada pengurus BDM yang hari ini dipercaya sekali lagi untuk berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, saya minta izin, saya mengubah tema kemarin diberikan kepada saya sebenarnya berbahagia, bergembira karena Tuhan, ya. Tapi ketika saya mempersiapkan, saya mendapat sesuatu yang sangat kuat dalam hati saya tentang kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita dengar masalah kedaulatan Tuhan, seolah-olah sepertinya kita udah nggak punya lagi pilihan, ya. Nasibnya sudah ya begini, ya. Wah, nasibmu apik Pak, gitu ya. Ya sudah, karena apa? Tuhan berdaulat, gitu ya. Wah, nasibmu malang, soro, ya wis lah, terima wae yo. Wah, kan nggak enak. Siapa yang mau terima nasib yang nggak enak? Boleh angkat tangan? Pasti nggak ada yang mau. Kita semua pengen semua yang baik. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita hanya melihat kedaulatan Tuhan dalam satu sisi, bagaimana Dia berdaulat dan seolah-olah kita nggak punya pilihan lagi. Kita akhirnya jadi apatis. Padahal firman Tuhan mengajarkannya tidak seperti itu. Tuhan memang berdaulat, tetapi karena kedaulatannya, Dia memberikan kehendak bebas untuk kita. Amin. Kita bukan robot. Ya, kita bukan robot, tapi kehendak bebaslah yang akan membuat kita akan mengikuti kehendak Tuhan atau tidak. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara tentang kedaulatan Tuhan. Ada beberapa ayat, saya ambil dari 2 ayat saja, yang ini bicara tentang kedaulatan Tuhan. Dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, loh Pak, benar nggak ayatnya gini ya? Kita punya rencana, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tuh kan, kita nggak punya apa-apa. Sebentar Bapak Ibu Saudara. Ya, ada sisi memang ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Satu lagi, lebih ngeri lagi ayatnya. Ya, bilang begini. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Tuh kan, selesai sudah kita.
Ya, kita nggak punya pilihan. Apakah benar seperti itu Bapak Ibu Saudara? Nah, kita akan belajar hari ini. Ketika kita dengar kedaulatan Tuhan, paling tidak saya menemukan ada 3 aspek, ya. Ada 3 aspek kedaulatan Tuhan yang kita bisa belajar bersama-sama. Yang pertama, kedaulatan Tuhan itu bicara tentang begini, kendalinya. Ada kendali Tuhan, ya. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendaknya, Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara, ada status yang berbeda. Dulu Alkitab katakan begini, kita hamba dosa, kita hamba setan, kita hamba iblis. Kenapa kita hamba dosa? Karena manusia pertama, Adam dan Hawa, kakek moyang kita nggak bisa milih gitu ya. Karena kakek moyang kita, Adam memilih untuk berdosa, memilih untuk tidak taat. Oleh karena itu semua keturunannya menjadi berdosa. Kita termasuk di dalamnya. Ini yang dimaksud dengan udah. Karena pilihan manusia hari itu, Adam memilih untuk lebih dengerin istrinya Hawa daripada ketaatannya, membuat Adam berdosa. Kendali Tuhan hari itu, Adam berdosa, maka Adam harus menerima hukuman dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya begini, setelah Yesus datang ke dalam dunia, Yesus mati. Tadi ada pujiannya, apa artinya hidup tanpa Yesus mati di salib? Yesus mati di salib, lalu setiap orang yang menerimanya, Alkitab katakan kita menjadi anak-anak Allah. Maka kita ini berubah status. Yang dulu kita jadi hamba dosa, sekarang kita jadi hamba kebenaran, hamba Tuhan. Siapa di sini hamba Tuhan? Angkat tangan. Halo? Duduk pendeta kok. Siapa yang bilang pendeta? Saya bilang hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Angkat tangan. Enggak berani ya angkat tangan ya? Pilihan cuma 2 loh Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak hamba Tuhan, hamba? Siapa yang hamba Tuhan? Angkat tangan. Nah, kita semua hamba Tuhan, amin. Nah, kendali Tuhan. Ya, kedaulatan Tuhan ini bicara tentang kendalinya atas segala sesuatu yang terjadi. Nah, setelah kita ini jadi hambanya Tuhan, nah lihat dia kurios, penguasa tunggal atas hidup kita, maka begini, tidak ada sesuatu yang terjadi atas seizin Tuhan. Semuanya atas seizin Tuhan. Nangkap Bapak Ibu Saudara? Halo? Lah kok saya ngalami tidak enak? Bukan cuma Bapak Ibu Saudara, Ayub juga ngalami tidak enak. Ya, Alkitab mencatat banyak peristiwa, banyak orang-orang yang atau hamba-hamba Tuhan, bahkan nabi-nabinya, bahkan murid-muridnya mengalami hal-hal yang tidak enak. Terus gimana? Itu atas kendali Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua dulu. Nanti baru saya akan tunjukkan masuk dalam bagian yang Alkitab mencatat luar biasa. Yang kedua, kedaulatan Tuhan itu meliputi otoritasnya. Artinya begini, semua perintahnya harus ditaati. Amin. Semua perintahnya harus ditaati. Kalau kita bicara kedaulatan Tuhan, kita juga bicara tentang begini. Ada otoritas Tuhan, di mana begini, firman-Nya tersedia buat kita, dan kita harus taat. Setelah kita jadi hamba Tuhan, kita nggak bisa semau gue, semau saya. Iya, saya mau marah ya tinggal saya marah. Saya mau benci ya saya akan benci. Saya ya begini ini. Iya. Apalagi yang Tuhan larang. Iya. Mabuk, merokok. Aduh, matang kan. Bapak bisa dikasih Tuhan. Ya pokoknya gitu. Pokoknya sementing saya ke gereja. Ya semua manusia tidak ada sempurna kok. Memang. Tapi ketika kita dengar firman Tuhan, respon kita dengar firman Tuhan adalah apa? Taat. Sebuah tuntutan ketika kita dengar firman Tuhan adalah
taat. Bapak Saudara. Nah, saya mau tunjukkan ini. Saya berikan saya tunjukkan satu contoh di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-105. Luar biasa, penulis Mazmur ini memberikan gambaran yang cukup lengkap terhadap kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu bisa membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-45. Kita tidak akan baca semuanya, saya akan baca lompat-lompat saja. Saya akan tunjukkan kedaulatan Tuhan dari dua sisi, dua aspek ini. Aspek yang ketiga nanti ya, dua aspek ini. Yang pertama adalah kendalinya. Kita baca mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. 8 sampai 11. Firman Tuhan bilang begini, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham, dengan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan. Sebentar, saya mau Bapak Ibu Saudara konsentrasi, ikuti saya ya. Penulis kitab Mazmur pasal 105 ini memberikan sebuah gambaran yang lengkap dari sejak Abraham sampai bangsa Israel. Iya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan itu berdaulat atas bangsa Israel. Yang pertama dulu, kita lihat secara kendalinya. Alkitab katakan Ia ingat kepada 1000 perjanjiannya akan 1000 angkatan. Iya. Wah, artinya apa? Perjanjiannya itu tidak berubah. Ya. Lalu yang berikutnya begini, Dia mengingat perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ini apa ya? Cikal bakal. Ini kakek moyangnya bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Tahu itu semua ya. Ini kakek moyangnya bangsa Israel. Nah, lanjut berikutnya. Ayat yang ke-16. Nah, kita mulai lihat ini, ayat 16. Ketika Ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, siapa yang mendatangkan kelaparan? Siapa? Halo? Oh, tidak berani ngomong, takut dosa. Jangan takut. Iya, Alkitab katakan iya. Siapa? Tuhan mengizinkan. Kenapa? Karena pasti ada sesuatu, pasti ada masalah. Iya, kalau Tuhan berikan malapetaka pasti ada karena dosa, itu pasti. Ketika Ia mendatangkan kelaparan atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak dan seterusnya. Ayat yang ke-17. Perhatikan baik-baik. Saya mau bicara tentang kendali Tuhan di dalam rangkaian kedaulatannya. Lihat, Tuhan berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Perjanjiannya kekal kepada 1000 angkatan. Artinya apa? Bukan hanya kepada mereka saja, tapi sampai keturunan mereka. Perjanjiannya apa? Tanah Kanaan. Iya, tanah Kanaan. Ya, saya nggak mau nyinggung soal perang, urusannya perang ben perang gitu ya. Yang penting soto kebo enak gitu. Nah, kembali lagi ya. Nah, Abraham, Ishak dan Yakub. Perhatikan ketika keturunan Yakub tinggal satu daerah di Kanaan, sudah di Kanaan. Tapi ada kelaparan. Perhatikan baik-baik. Dalam kendalinya apa? Mereka tidak tahu. Keluarganya Yusuf dipikir apa? Yusuf ini mencekno. Yusuf ini tukang lapor. Yusuf ini membuat kita nggak bebas. Yusuf ini tukang ngibul, tukang ngimpi, tukang ngayal. Bahkan cenderung ngimpinya kurang ajar. Masa kita suruh menyembah? Lalu dijual. Kata kisahnya itu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Ketika keluar setelah Yakub meninggal dan mereka kakak-kakaknya takut,
Yusuf bilang apa? Kamu memang sudah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah mereka-rekakan kebaikan. Perhatikan kalimat berikutnya. Untuk memelihara kehidupan sebuah keluarga. Bukan bangsa. Wah, keren Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa. Lihat Bapak Ibu Saudara. Kendali Tuhan terjadi. Amin. Kelaparan mereka mati. Pasti mati. Semua bangsa hari itu mengalami kelaparan. Tapi jauh sebelum mereka tahu bahwa akan terjadi kelaparan di sana, manusia bisa merancangkan yang jahat. Hari itu kalau Yusuf mau protes, kenapa kok harus aku? Kenapa kok harus aku dijual? Aku enggak minta ngimpi kok, mimpinya datang sendiri kok. Aku enggak minta kok, aku enggak pernah minta baju, aku dikasih baju sendiri kok. Nangkap ya? Tapi Yusuf diperlakukan enggak adil. Dengar ini baik-baik. Dalam kendali Tuhan. Halo? Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang dalam situasi yang buruk, dengar ini baik-baik. Jangan salah paham dengan Tuhan. Dia pegang kendali atas hidup kita. Tangkap kedaulatan Tuhan. Orang bisa merancangkan yang jahat buat kita. Situasi bisa tidak berpihak kepada kita. Ekonomi bisa tidak berpihak kepada kita. Kesehatan bisa nggak berpihak kepada kita. Apalagi ada banyak hal yang mungkin bisa mendatangkan kerugian kepada kita. Ketidakadilan bisa datang kepada kita. Dengar ini baik-baik. Yusuf ngalami ini. Tapi ingat, Tuhan pegang kendali. Semua dalam rangkaian kedaulatannya. Amin. Amin. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara? Wah, kalau gitu. Ketika Bapak Ibu Saudara hari ini mengalami masalah yang berat, siapa yang punya masalah, angkat hati saja. Tuhan Engkau tahu Tuhan. Siapa yang sedang stres hari ini, coba lihat kiri kanan, wajah-wajah stres atau wajah-wajah. Dengar ini Bapak Ibu Saudara, lihat. Hey. Ada kedaulatan Tuhan. Saya hamba Tuhan, katakan. 1, 2, 3. Sekali lagi, yang mantap, yang yakin, saya hamba Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup saya. Amin. Ada kendalinya Tuhan yang tidak terlihat, yang tidak bisa kita prediksi, yang tidak bisa kita ngerti. Tapi dengan baik-baik, Alkitab mencatat, kitab saya kagum, penulis kitab Mazmur itu bisa mendapat gambaran yang cukup lengkap tentang perjalanannya bangsa Israel dari Abraham sampai mereka jadi sebuah bangsa. Lanjut, otoritas. Sekarang yang kedua masuk di otoritas. Masih dalam kitab Mazmur pasal yang ke 105. Ayat yang ke-23. Demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai seorang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat dari para lawannya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel dibuat belum bangsa. Keturunan Yakub ketika di Mesir justru mereka menjadi satu bangsa. Karena keturunannya sudah sangat banyak. Yusuf dengan hikmat Tuhan menaruh mereka di Goshen. Tahu di Goshen? Itu tanah yang paling cocok untuk budaya bangsa Israel dibanding tanah Mesir yang lainnya. Ada banyak padang rumput di sana. Iya. Selain itu Goshen itu bagi orang Mesir jadi gembala kambing domba itu kekejian. Makanya harus jauh-jauh. Semua dalam kendali Tuhan. Saya kembali kepada kendali Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Perhatikan baik-baik. Lalu mereka ada di Mesir. Ketika mereka sudah banyak, mereka keluar dari Mesir. Ya. Nah, ceritanya 40 tahun di padang gurun. Apa yang menonjol di situ, Bapak Ibu Saudara? Apa yang menonjol di situ? Tuhan mau mereka taat.
Yang pertama yang menonjol di sini, bagaimana Tuhan memelihara mereka. Ya, kalau Bapak Ibu baca ayat ini, wah ada awan jadi tudung gitu ya. Mereka dikasih makan daging, mereka dikasih makan roti. Ayat yang keberapa itu ya? Ayat yang ke 37. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. 39. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka minta maka didatangkannya burung puyuh dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu maka terpancarlah air lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan hambanya, ya, akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa. Yang menonjol dari otoritasnya Tuhan di kasus di padang gurun adalah ketika mereka tidak taat. Ketika mereka enggak taat. Otoritas Tuhan bicara begini, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang tuntun kita. Ini kisahnya mereka yang dibawa keluar dari Mesir untuk masuk tanah Kanaan. Bagian lain kitab Ulangan katakan begini, Tuhan sengaja menguji untuk melihat hati bangsa Israel. Apakah dia benar-benar mengasihi? Jangan-jangan dia memberontak. Benar, orang Israel banyak berontaknya di padang gurun. Dengar baik-baik, generasi pertama padang gurun. Generasi pertama, generasi Mesir semua mati. Kenapa mati? Bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Saya mau ambil satu bagian saja dari ketidaktaatan bangsa Israel. Kenapa bersungut-sungut? Ini penting Bapak Ibu Saudara. Apa itu bersungut-sungut? Apa itu bersungut-sungut? Mali silakan. Apa? Melu, gersulo, gundel, apalagi? Menggerutu, apalagi? Banyak ya? Mudah. Karena apa? Biasa kita lakukan. Kita gampang memberikan definisi, memberikan persamaan kata dari bersungut-sungut. Karena mudah untuk kita lakukan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Otoritasnya bicara tentang bagaimana kita taat kepada perintah Tuhan. Salah satu yang Tuhan tidak ingin kita lakukan adalah bersungut-sungut. Saya mau kita lihat dua ayat. Ayat yang pertama tentang bersungut-sungut, 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Otoritas Allah ini bicara begini, tadi saya ulang sekali lagi. Ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Salah satunya adalah ketika belajar dari bangsa Israel di padang gurun, kenapa mereka mati? Bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut. Mereka nggak bisa lihat bagaimana Tuhan memelihara mereka. Mereka nggak bisa bagaimana Tuhan menjaga mereka. Mereka nggak bisa melihat bagaimana Tuhan itu memeliharanya itu entek ngamek kurang gorek koret-koret. Ayo gitu ya. Entek ngamek kurang golek koret-koret gitu ya. Udah semuanya Bapak Ibu dikasih semuanya. Orang Israel ketika keluar dari Mesir ngomong sama orang Mesir, aku minta kuda, nyoh. Alkitab katakan begitu. Aku minta emas, kurang, aku minta kambing, dikasih kambing. Semua yang diminta orang Israel diberikan oleh orang Mesir. Orang Israel keluar dari Mesir bukan dengan tangan hampa. Sekalipun ketika di Mesir mereka jadi budak. Ketika mereka keluar, mereka kaya raya. Halo? Nah, kalau enggak Tuhan yang buat, enggak bisa. Kita katakan memang Tuhan yang membuat itu, Bapak Ibu. Bangsa Israel enggak bisa itu. Coba lihat apa yang Bapak Ibu punya hari ini. Coba lihat apa yang Bapak Ibu bisa nikmati hari ini. Ya.
Beberapa waktu yang lalu, itu saya sempat sakit, ada gangguan irama jantung, Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, pokoknya ada oksigen. Oksigen tabung yang kecil itu isi ulangnya berapa? 80.000 lah, saya lupa. Itu bukan dipakai 1 hari, nggak bisa. Kalau dipakai terus itu hanya 2-3 jam. Iya, paling lama 4 jam mungkin ya. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kita bisa bernafas hari ini. Halo? Menangkap? Kenapa? Kebaikan Tuhan. Bapak Ibu bisa berpakaian lebih baik daripada orang-orang di luar sana. Bisa beli baju. Atau paling tidak bisa Bapak Ibu terima baju sekalipun lungsuran, dikasih orang. Loh. Jangan, itu pun anugerah. Halo, itu pun berkat Tuhan. Itu pun karena kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kita milih tidak taat dengan Tuhan, maaf, kalau hari ini Bapak Ibu lebih milih bersungguh-sungguh dengan Tuhan, apa Tuhan? Tuhan memberkati dia tok, aku enggak. Bapak Ibu seperti orang Israel tidak bisa melihat bagaimana Tuhan sudah memberkati di Bapak Ibu saudara. Halo, kedaulatannya atas kita. Ini juga bicara tentang otoritas, kita harus taat. Ayat yang kedua, Yakobus 5:9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Mengeluh, apalagi gersuloh, menggerutu, apalagi sambat. Iya. Halo. Kalau disambati tonggo sih enggak apa-apa. Pak, saya mau nikah, anak saya mau nikah, tolong ya bantu ya. Oh ya, sambati tonggo. Itu sambat yang positif gitu ya. Saya dengar kata sambat yang positif ini baru di Pati. Di Surabaya enggak ada itu. Kota besar. Nah, tapi ketika kita marah dengan Tuhan. Panas kok ngene sih Tuhan. Gak ngerasa no ta Tuhan iki panas kayak ngene iki. Orang Surabaya ya Bapak ya. Gak ngerasa no ta Tuhan panas kayak ngene iki. Aduh, apalagi ini mulai hujan. Mari panas, udan, banjir, terus no ae Tuhan. Loh. Orang Surabaya kalau ngomong enak Bapak Ibu. Terus no ae Tuhan. Waduh, Tuhan kalau Tuhan tuh orang gitu langsung begitu diketak setruk Bapak Ibu gitu ya. Tangkap ya. Wah, jangan bersungut-sungut. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu mau lihat kedaulatan Tuhan terjadi atas hidup kita. Ingat, Tuhan memberikan kehendak bebas buat kita. Kehendak bebas kita bukan berarti kita bebas melakukan semuanya. Kehendak bebas kita adalah kehendak bebas yang terikat dengan firman-Nya. Amin. Yang terikat dengan perintah-perintah Tuhan. Kehendak bebas kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Tuhan tidak ngatur cara kita makan. Dokter yang ngatur cara kita makan. Betul enggak? Tuhan tidak ngatur cara kita makan. Tuhan tidak ngatur cara kita jalan. Tuhan tidak ngatur cara kita beraktivitas hari-hari. Tapi Tuhan memberikan batasan apa yang kita lakukan dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Dengan perintahnya. Haleluya. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, kedaulatan Tuhan bicara dari yang pertama tentang kendalinya, yang kedua otoritasnya, yang ketiga yaitu tentang kehadirannya di dalam hidup kita. Saya menulis begini, firman Tuhan yang tersedia bagi kita adalah bentuk kehadiran Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau seandainya orang-orang dalam perjanjian lama atau orang-orang dalam zaman Yesus atau zaman rasul-rasul dah hidup boleh dibangkitkan dan hidup di zaman kita, mereka akan bilang begini, enak zaman mulai gitu ya. Enak zaman kita. Kenapa? Zaman kita hukumnya tertulis lengkap, firman-Nya tertulis jelas, Bapak Ibu saudara. Puji Tuhan, kita tidak harus belajar Alkitab dengan bahasa Yunani Ibrani. Saya sempat kuliah. Waktu S1 saya kuliah di Harvard di Semarang.
ada mata kuliah bahasa Ibrani Yunani, kuliah block teaching, kuliahnya 1 minggu, Senin masuk, Rebu UTS, Jumat UAS. Itu full kuliahnya Bapak Ibu Saudara. Itu suruh ngapalin bahasa Yunani. Waduh, itu angel minta ampun Bapak Ibu Saudara. Iya. Puji Tuhan, kita nggak usah pakai bahasa Yunani, sudah ada bahasa Indonesia. Mereka akan bilang begini, enak zaman mulai, enak zaman kita, karena Alkitab sudah jelas. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melihat bahwa dia hadir dalam kehidupan kita, paling tidak Bapak Ibu ketika membaca firman Tuhan, Bapak Ibu harus tahu bahwa Tuhan sedang bicara buat kita. Makanya dari dalam doa saya, setiap kali saya doa ketika mau firman Tuhan, saya bilang, selalu saya doakan begini, setiap kami berjumpa dengan pribadi Yesus melalui firman-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia roh. Dia bicara dengan hikmat-Nya yang ajaib, dengan pengertian-pengertiannya dalam pikiran kita. Tuhan bisa bicara lewat situasi keadaan kita. Tuhan bisa bicara dengan banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan ajaib dan luar biasa, dan firman-Nya tersedia bagi kita. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita tahu bahwa Tuhan hadir dalam aspek yang ketiga dalam kedaulatannya, Bapak Ibu Saudara, maka begini, kita punya pengharapan. Saya pernah sampaikan ini, saya singgung sebentar saja. Kita punya pengharapan. Ya, wah, kalau kita tahu Tuhan hadir dalam kehidupan kita dan kita mengalami masalah, aku punya pengharapan. Kenapa? Karena dia ada kok. Karena firman-Nya tersedia buat kita kok. Karena saya sudah taat. Karena Tuhan pegang kendali di dalam kehidupan kita. Alkitab katakan begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Singkat saja. Dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-12. Saya ingin Bapak Ibu Saudara kalau punya di Alkitab Bapak Ibu Saudara terjemahan yang lain. Silakan buka Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan ya. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Kalau dalam Alkitab terjemahan baru ini, aman bagi jiwa. Di dalam jiwa ada apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Di situ ada namanya kecemas, ada khawatir, ada takut, ada gembira, ada sukacita dan sebagainya, macam-macam, gitu ya. Tapi yang mengganggu kita yang mana? Apakah gembira mengganggu kita? Enggak, kalau mengganggu Bapak Ibu tidak akan gembira. Apakah sukacita mengganggu kita? Apa yang mengganggu kita? Khawatir, apalagi? Takut, cemas, harapan membuat kita kuat, aman. Kalau kita khawatir, kita bisa bilang begini, hei khawatir, ra usah mampir, lungo. Khawatir, ndak usah mandek di tempat saya, ke tonggo sebelah wae. Tapi jangan disuruh ke sebelah saudara ya. Lengkap? Kenapa? Karena aku punya harapan. Pengharapan itu seperti jangkar bagi sebuah kapal. Membuat kapal itu tidak bisa pergi, tidak akan terseret arus. Iya, saya pernah cerita, teman saya punya kapal di Lombok. Satu kali ketika ada gelombang, ABK-nya takut lalu lari pakai skoci pergi karena takut tenggelam. Lupa pas kapal itu di Cilacap. Bayangin dari Lombok sampai ke Cilacap. Bapak Ibu Saudara, ombak itu bisa membuat macam-macam, termasuk kekhawatiran, ketakutan. Itu bisa membuat kita hancur.
kita kehilangan arah. Harapan kepada Tuhan membuat menjadi pegangan yang teguh. Amin. Amin. Lalu yang berikutnya, aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabur. Ayat yang dalam perjanjian, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini gini. Saya ulangi, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di sorga. Ruang suci, ruang maha suci beda banget. Ruang suci imam bisa masuk berkali-kali. Ruang maha suci berapa kali? Sekali setahun. Yang masuk siapa? Hanya imam besar, Bapak Saudara. Kalau imam besar masuk itu kakinya dikasih tali, dikasih kelintingan. Supaya apa? Kalau dia masuk ruang maha suci, dia berdosa langsung mati, Bapak Saudara. Sisi yang lain, ketika imam besar masuk ruang maha suci, imam punya tugas menyampaikan doa, menyampaikan permohonan bangsa itu kepada Allah. Dan Tuhan mendengar. Keren, artinya apa? Harapan membuat begini, doa kita itu langsung sampai ke Tuhan dan Tuhan dengar. Amin. Itu sebabnya aman buat kita. Halo? Anggap ya? Wah, keren Bapak Saudara. Iya, luar biasa. Waktu kita punya harapan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu tidak akan pernah tahan lama di dalam hati dan pikiran kita. Karena apa? Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup Amin. Amin. Itu lagu harapan kita. Ya, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup menggenapi, Bapak Saudara. Wow, keren, Bapak Saudara. Ya. Jadi kedaulatan Tuhan bicara tentang kehadirannya membuat begini, firman Tuhan sedia buat kita dan kita punya harapan untuk keluar dari masalah kita, menyelesaikan pergumulan kita, apalagi menang atas setiap tantangan-tantangan kita. Apalagi, ada banyak hal Bapak Saudara. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu masih ingat kesaksian kami, kesaksian saya waktu saya kena COVID. Anak saya yang pertama waktu kena COVID, dia harusnya menyelesaikan skripsi. Singkat cerita, saya pernah saksikan itu. Singkat cerita, waktu penyelesaian pengumpulan skripsi selesai, tutup dan harus semester depan. Artinya harus membayar lagi semester depan. Pak Buzar. Ya. Saya bilang sama anak saya, kalaupun papa punya duit daripada untuk membayar semester, ya paling enggak Honda second lah Pak Buzar. Lumayan, di atas 10 per semesternya. Kalau papa punya duit, daripada membayar semestermu, tak beli kamu sepeda motor. Dia diam. Anak saya yang pertama cenderung diam. Lalu setelah beberapa waktu dia baru ngomong sama saya, Pak, eman toh Pak, sudah kuliah 4 tahun mosok gak wisuda hanya karena skripsi. Saya nangkep hatinya. Saya berdoa Tuhan yang ngipi. Tuhan ini gimana Tuhan? Aku tahu engkau Allah yang hebat, yang punya ide, yang gak tahu gimana caranya. Roh Kudus tahu dalam hati saya, buat surat. Saya ngomong sama anak saya, kau buat surat. Pak, enggak bisa. Enggak bisa. Lalu Tuhan ingatkan lagi, ingat enggak? Dulu semester berapa? Kalau nggak salah 3 dan semester 6 atau berapa? Kami itu pernah enggak bisa bayar uang kuliah. Lalu buat surat minta penundaan pembayaran. Tuhan ingatkan itu. Pakai alasan itu yang pertama. Yang kedua, pakai alasan memang kena COVID. Kasih semuanya. Bukti-buktinya, surat dokter. Akhirnya anak saya nurut. Ada harapan. Sekalipun faktanya enggak bisa Pak. Aku tanya kakak kelasku, enggak bisa. Iya, satu kampus universitas di Surabaya. Kaku Pak, wis
Kalau sudah A ya A. Kok Tuhan suruh papa ngomong buat gini. Sudah ikuti saja. Ternyata terserah Tuhan. Kalaupun memang harus semester depan, ya sudah. Tuhan pasti sediakan dananya. Udah gitu aja. Aman. Anak saya tenang. Dia nggak kepikiran. Ya udah Pak. 1 kali, 2 minggu, 3 minggu dia teriak. Pak. Apa wong dia masih lemas-lemas bagus saudara. Pak, apa? Sesek kamu, sesek. Enggak, kalau hubungan sama Covid, Pak. Apa? Dapat surat dari kampus, dikasih waktu 2 bulan untuk menyelesaikan, Pak. Dan enggak ikut ke masa depan. Selesai. Wah, nah Bapak Ibu saudara, Tuhan hadir dan dia buat mujizat. Amin. Kedaulatan Tuhan. Dia bisa buat sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ayat ini hidup. Dalam konteks kedaulatan Tuhan, ayat ini hidup banget. Ini ya, ini amin. Kita bisa ambil dan kita bisa imani ayat ini. Bukan cuma hafalan, tapi kita bisa menghidupinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Waktu saya nggak bisa membayar uang kuliah anak saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa aku salah? Apa saya salah? Saya pilihkan anak saya kuliah di Surabaya itu Tuhan ya. Apa saya salah ya Tuhan ya? Saya renungkan, saya sejahtera. Berarti saya nggak salah. Tapi kenapa Tuhan? Kok aku nggak bisa bayar? Kok sampai nggak bisa bayar ini loh? Aneh gitu loh. Saya nggak tahu. Hari itu nggak ada jawaban. Saya nggak tahu. Kalau ini ya nggak bisa bayar sampai 2 kali. Apalagi terulang 2 kali. Wah, buat saya stres Bapak Ibu Saudara. Saya nggak ada jawaban hari itu. Yang saya tahu bahwa hari itu saya nggak bisa bayar, titik. Dan memang ada penundaan dan puji Tuhan, Tuhan selesaikan. Akhirnya diselesaikan, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu ternyata itu ada kendali Tuhan. Akan ada Covid. Kalau hari itu Tuhan bicara sama saya, ada Covid, ada pandemi. Oh, Covid. Apa pandemi? Tidak ngerti. Awal-awal Covid orang tahu tidak? Enggak tahu. Orang percaya tidak? Enggak percaya. Orang ada Covid. Alah, cuma isu doang. Tahu-tahu sesek mati. Bener Covid ya. Ya kan? Nggak tahu Bapak Ibu. Tapi ingat baik-baik. Tuhan pegang kendali. Yang kedua otoritasnya. Dan yang ketiga dia hadir dalam kehidupan kita. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam. Sekarang bisa lihat dengan iman bahwa dalam masalahmu Tuhan bekerja. Halo? Dalam sakitmu Tuhan bekerja. Halo? Dalam pergumulan yang berat dan tidak ada jawaban hari ini, di situ Tuhan bekerja. Dalam kendali, dalam apa? Kedaulatan. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kepada 1000 keturunan bahwa firman-Nya tergenapi. Firman-Nya tidak berubah. Ketika Tuhan berjanji dia ada buat kita, dia pun ada. Ketika Tuhan berjanji dia tolong, dia akan tolong. Ketika Tuhan berjanji dia sembuhkan, dia sembuhkan. Ketika Tuhan berjanji dia pulihkan, dia pun akan pulihkan. Satu keluarga di Pati, saya nangani keluarga ini. Kacau luar biasa. Istrinya kacau luar biasa. Bukan suaminya, istrinya kacau luar biasa. Maaf kalau saya cerita. Ada gangguan, sedikit gangguan kejiwaan. Saya sempat bawa ke rumah sakit jiwa. Tapi kacaunya luar biasa. Saya kalau ceritakan Bapak Ibu pasti geleng-geleng, gedek-gedek. Satu kali saya pernah ngomong sama dia. Saya percaya bahwa Tuhan bisa pulihkan keluargamu. Suaminya cuma nunduk aja. Pak, ini enggak sekali 2 kali. Ini tahunan.
sudah tidak ada harapan. Sampai terakhir istrinya keluar dari rumah. Minggu masih ke gereja. Tapi dia ngekos di luar. Dia nggak mau tinggal di rumah. Suaminya saya bimbing tiap minggu akhirnya ibadah. Sempat nggak mau ke gereja. Sempat kecewa sama Tuhan. Sempat rasa kayak gimana. Kami bimbing akhirnya suaminya mau ibadah. Ibadah kami 2 kali 7 sama 10. Istrinya datang jam 7, suaminya datang jam 10. Bener gak ketemu. Kalau ketemu, sepet moto Pak. Karena memang sangat-sangat. Saya sempat marah sama istrinya. Saya marah besar sama istrinya. Benar. Karena keterlaluannya luar biasa. Hari ini, Bapak Saudara, perilaku istrinya berubah total. Serius. Kami berdua sampai tidak percaya. Aneh ya, berubah sampai tidak percaya ya. Kok iso ya? Loh kok iso ini? Loh kok bisa berubah Pak Saudara? Istrinya itu tidak lagi merongrong. Suaminya pernah kerja di salah satu toko bangunan. Dirusak sama istrinya. Nomor HP-nya kantornya diambil, diganti. Sampai akhirnya dikeluarkan, dipecat suaminya. Waktu suaminya tidak kerja dimarah-marah. Suami males. Suami macam apa kamu? Tidak mau kerja bla bla bla. Suami ini bilang, aku kudu piye? Berdoa. Doa tok, ya berdoa. Percaya. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Hari ini mereka berdua keluarga yang baik. Istrinya berubah luar biasa. Sampai saya, ini kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Gak mungkin kami berdua kalau diskusi. Kok iso ya? Kok iso ya? Bisa karena Tuhan. Amin. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan. Amin. Haleluya. Kedaulatan Tuhan. God's sovereignty, yesterday, today, and forever. Kedaulatan Tuhan berlaku kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Taruh harapan yang kuat dengan Tuhan dan stop complain. Berhenti bersungut-sungut. Karena dia berdaulat atas hidup kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, tapi hati saya bergairah. Hati saya bersuka cita. Kalau tema hari ini bergembira karena Tuhan, mungkin salah satunya karena kita lihat bahwa dia berdaulat atas hidup kita. Mari silakan, yang bisa bantu. Pemain musik silakan. Haleluya, haleluya. Bapakku datang. Tundukkan kepala kita, tutup mata kita. Mari masing-masing mulai melihat. Ya, kita mau akui bahwa ya, dia Tuhan berdaulat atas hidupku. Karena dia pegang kendali. Setiap peristiwa yang terjadi, kita mulai melihat bahwa masalahku ini, kendalinya Tuhan. Mulai lihat bagaimana saya taat dengan Tuhan. Apakah saya sudah taat dengan Tuhan? Dan mulai rasakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Amin, amin, haleluya. Bapakku datang, Bapakku datang. Amin. Menyembahmu di sini. Katakan dengan hatimu, ku percayakan. Ku percaya engkau ada bagiku. Ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang. Mari hampiri datang seperti seorang anak datang kepada bapaknya. Hari ini datang hampiri dia. Hari ini datang
datang dengan hati dan iman, berserah kepada Tuhan. Haleluya. Ada bagi, sekali lagi Bapa, Bapakku datang, tak usah datang menyembahmu di sini. Ku percaya. Amin, amin, amin. Ada bagiku, katakan kepada jiwamu, hei jiwaku dengar ini. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Dia di dalamku. Tak usah ku dia penghiburku. Saat ku lemah, Dia kuatkan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Akui Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah, katakan kepada dirimu, aku gak mau bimbang lagi. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Mari akui, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa. Sekali lagi katakan, mari dengan sukacita, dengan iman dan pengharapan. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Saya mau berdoa Bapak Ibu Saudara. Yang hari ini Bapak Ibu Saudara katakan, saya setuju Pak dengan kedaulatan Tuhan. Tolong saya, beban yang saya alami, tantangan saya yang hadapi, berat Pak. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Saya mau berdoa, saya tidak akan minta Bapak Ibu Saudara maju ke depan. Cukup angkat tangan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Yang hari ini dalam pergumulan yang sangat berat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
tantangan terbesar Bapak Ibu Saudara, bisa jadi itu menjadi sarana mujizat terhebat terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Persoalan yang paling sulit yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini, bisa jadi itu menjadi sarana, menjadi cara untuk Bapak Ibu Saudara memiliki kesaksian yang luar biasa. Karena Dia berdaulat atas hidup kita. Hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat hari ini Tuhan. Haleluya. Mungkin hari ini kami yang hadir, yang sedang mengangkat tangan, atau yang lain yang mungkin kami ada yang malu mengangkat tangan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kuasa kedaulatan Tuhan yang sudah dilakukan, yang Tuhan sudah lakukan atas Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan kepada semua keturunan Abraham, sampai kepada bangsa Israel, sampai kepada kami hari ini. Kami adalah Israel rohani. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa keajaiban-Mu terjadi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa keajaiban-Mu, kuasa-Mu terjadi atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus. Terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman. Katakan, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Haleluya.